Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat keripik dari ubi jalar atau muntol, dan ini rasanya enak banget. Kalian silahkan dicoba. Yuk disimak cara pembuatannya. Nah, ini aku punya ubi jalar atau muntol sebanyak 6 kg. Ini yang warnanya kuning ya. Ini kemarin aku beli ubi jalarnya tuh 10.000 dapat 3 kilo, jadi aku beli 20.000 dapat 6 kilo ya. Ini aku kupas pakai alat ini, pengupas seperti ini, bisa pakai pisau biasa juga ya. Sebenarnya kalau untuk keripik itu bagus ubi jalar yang warna putih ya daripada yang warna kuning, tapi karena ini adanya warna kuning, jadi aku pakai ubi jalar warna kuning aja, nggak apa-apa. Cuma memang untuk menggorengnya tuh ubi jalar warna kuning sedikit lebih susah dibandingkan dengan ubi jalar warna putih ya. Ini hasilnya setelah dikupas semua. Ini udah aku dicuci 2 atau 3 kali aja karena ini getahnya nggak ngaruh, nggak banyak. Terus sebelum dikupas tadi juga udah dicuci ya. Lalu ini udah aku iris sebagian untuk ubi jalarnya. Untuk mengiris ubi jalar ini gunakan pengiris yang dari kayu itu ya guys ya. Yang seperti ini juga bisa, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Kalau aku sendiri aku gunakan pengiris yang kemarin untuk aku iris talas untuk membuat keripik talas. Ini pengiris lawas, ini peninggalan apa ya, bukan peninggalan sih, punya orang tua gitu ya. Lalu jika ubi jalar yang diiris sudah cukup banyak, bisa panaskan minyak secukupnya. Ini aku gunakan minyak kurang lebih 1,5 liter ya. Tapi ini aku panasin 1 liter dulu karena takut kalau kebanyakan wajannya enggak muat ya. Saat digoreng ternyata ubi jalarnya ini bukan langsung keras gitu ya, ini tuh lembek dulu. Nah setelah lembek tuh ya cukup agak lama, setelah mau matang tuh baru mengeras ya guys. Jadi agak sulit menurut aku menggorengnya ketimbang dibandingkan dengan ubi jalar yang putih atau dengan yang lainnya. Kayak misalnya kemarin tuh aku goreng talas tuh gampang banget, mudah banget digorengnya itu ya. Ini aku ngebaliknya juga hati-hati ya biar nggak patah. Setelah mulai mengeras, ini harus diaduk-aduk supaya matangnya merata. Kemudian setelah minyak tenang dan warnanya mulai berubah, ini udah matang, bisa diangkat. Ini kalau ngangkatnya agak kelamaan juga jadinya gosong. Kalau ini ngangkatnya kurang matang juga jadinya lembek, enggak renyah gitu ya. Nah ini dapatnya segini, lumayan banyak, tapi ini tuh kalau ditimbang ringan banget ya guys, cuma 1,5 kilo aja. Kemudian ini aku ambil separuhnya sebanyak 750 gram. Kemudian untuk bumbu pedas manisnya aku gunakan cabai keriting merah sebanyak 150 gram. Lalu 200 ml minyak goreng, 400 gram gula pasir, bawang putih sebanyak 7 siung, dan 2 sendok makan garam atau kurang lebih beratnya 30 gram. Ini untuk cabai merah dan bawang putihnya aku blender ya. Lalu tumis bumbu tanpa menggunakan minyak. Karena tadi pas di blender kita tambahin air sedikit, jadi supaya airnya berkurang lebih dulu. Setelah airnya berkurang baru nanti dikasih minyak. Setelah kadar airnya berkurang baru dimasukin minyaknya. Aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar matang. Kemudian setelah bumbunya matang baru dikasihkan air ya. Sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian masukkan gula pasirnya. Jangan lupa masukkan juga garam. Kemudian diaduk-aduk terus ya sampai benar-benar kadar airnya hilang. Jangan ditinggal-tinggal, takutnya rawan gosong. Dalam pembuatan keripik pedas manis itu biasanya yang paling sulit adalah pada saat masak bumbunya ya. Karena kalau bumbunya tuh masih ada kadar airnya, ketika keripiknya dimasukin maka akan membuat keripik menjadi alot.
atau melempem gitu ya kalau bahasa kami. Ciri kadar airnya yang hilang adalah bumbunya itu udah meletup-letup, kemudian gelembungnya merata dan bumbunya sangat kental ya. Nah, jika bumbunya sudah benar-benar kental dan gelembungnya merata, bisa dimatikan api kompor lalu masukkan keripik originalnya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, ini bumbunya sudah tercampur rata ya. Untuk membungkusnya, tunggu sampai keripiknya dingin ya. Ini untuk membungkusnya aku gunakan standing pouch ukuran 12 x 20 cm. Untuk beratnya aku timbang sebanyak 85 gram per bungkusnya. Dan ini hasilnya setelah dibungkus dapatnya 18 bungkus ya. Untuk per bungkusnya ini aku jual seharga Rp5.000. Kalau ada stiker bisa ditambahkan ya. Bisa ditempelkan di bungkusnya. Ini punya aku tuh kemarin lupa nggak ke video ya yang waktu ngasih stikernya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum.